Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahrul Zulkifli dari kelas PJKR 1D dengan nomor pokok mahasiswa 205200049. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi syarat UAS ulangan akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen Ibu Dini. Syarat UAS ini materinya mengenai memaparkan tentang salah satu aspek di konsep dasar bermain tentang agon, alea, mimikri, dan iling. Nah, cuman hanya salah satunya saja yang dijelaskan. Sebelumnya, bermain adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan sukarela dan berdasar kebutuhan manusia itu sendiri. Selain itu juga bermain bagi anak-anak dapat melatih konsentrasi, melatih tenaga, dan mengembangkan bakat-bakat yang ada dalam dirinya. Nah, selain itu juga bermain untuk orang dewasa dapat mendapatkan manfaat, yaitu bisa memenuhi kepuasan batin, karena mungkin orang dewasa sudah mulai banyak tanggung jawab, sibuk bekerja dan lain-lain, butuh suatu aktivitas yang dapat menyenangkan hatinya. Nah, masuk ke pembahasan mengenai agon, alea, mimikri, dan iling. Sebelumnya saya akan memaparkan apa itu alea, apa itu agon. Agon adalah aktivitas permainan seperti pertandingan. Nah, itu mungkin untuk agon. Nah, untuk alea adalah pertandingan yang dilakukan secara serius, tapi untuk kemenangannya dapat melalui beruntung atau tidaknya, atau untung-untungan seperti main kartu atau main dadu. Nah, untuk mimikri adalah permainan yang merupakan aktivitas untuk fantasi diri sendiri. Fantasi diri sendiri yaitu misalnya untuk kita heri-herian, main-main lah intinya, tetapi dapat memengaruhi tubuh kita untuk terus bergerak dan agar sehat. Nah, iling adalah cerminan diri kita untuk melampiaskan suatu kebutuhan, seperti naik gunung atau yang lainnya. Agon dan alea merupakan dua aspek yang semacam pertandingan, dan itu termasuk olahraga, tetapi untuk mimikri dan iling secara umum masih belum mendapatkan bahwa itu olahraga, padahal kalau misalnya naik gunung itu adalah termasuk ke olahraga juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai iling, karena disuruhnya cuma satu. Nah, iling seperti yang tadi saya jelaskan pada bagian pertama, atau saya ulang, iling adalah suatu aktivitas yang mencakup cerminan diri kita untuk melampiaskan suatu kebutuhan, atau kita ilustrasikan ketika kita sudah lelah bekerja, atau misalnya sudah lelah dengan aktivitas yang lainnya. Nah, kita tuh butuh refreshing. Nah, refreshing itu termasuk dalam konsep bermain iling. Nah, contohnya saya sering naik gunung. Kenapa? Karena memang itu hobi saya gitu. Naik gunung
naik gunung itu saya jadikan sebagai aspek titik istirahatnya saya ketika sudah mulai lelah dalam melakukan aktivitas yang lainnya. Karena dengan aktivitas tersebut saya dapat merasakan kepuasan batin, kepuasan hati dan lain-lainnya. Nah, kenapa hal itu bisa termasuk ke dalam konsep bermain, yaitu dalam aspek healing? Karena memang dari melihat dari pengertian tersebut itu mencerminkan bahwa aktivitas naik gunung itu adalah suatu aspek yang termasuk pada healing. Nah, mungkin cukup sekian yang saya dapat jelaskan atau memaparkan mengenai konsep dasar bermain. Semoga yang saya jelaskan ini ada ilmu yang bisa dipetik, dan misalnya kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.